Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai algoritma KMP dan metode LPS untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah desain dan analis algoritma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nana Mardana Ilyas dengan NIM 2362522. Nama saya Muhammad Fauzi Taufik, NIM 236250001. Saya Husnul Hatimah dengan NIM 2362531 yang akan pertama menjelaskan apa itu KMP. Jadi KMP itu singkatan dari Knuth, Morris, and Pratt. Tiga orang peneliti yang memperkenalkan algoritma KMP itu, yaitu Donald Knuth, Vaughan Pratt, and James H. Morris yang memperkenalkan algoritma KMP pada tahun 1977. Jadi, algoritma KMP itu merupakan pencarian dalam pola string yang memiliki tujuan untuk mencari keberadaan dalam sebuah pola atau substring dalam teks utama atau string. KMP sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, cocok dalam pencocokan teks besar, yaitu seperti editor teks ataupun mesin pencari. Kemudian KMP digunakan dalam sistem pencarian virus, search engines, ataupun analisis DNA. Kemudian yang terakhir, dapat mencari semua kemunculan pola dalam teks yang muncul secara efisien. KMP memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu tidak mengulang perbandingan karakter. Yang kedua itu cocok untuk data teks yang panjang sehingga efektif dalam pencarian yang berskala besar. Yang ketiga, KMP itu stabil dalam setiap kondisi, yaitu saat pola hampir cocok, sangat cocok, atau tidak cocok. Kemudian kelebihan KMP yang keempat yaitu optimal dalam pola yang berulang, sehingga KMP itu mengenali pola dalam pola dan memanfaatkannya. Kemudian kelebihan KMP yang terakhir yaitu strukturnya sistematis dan mudah diimplementasikan. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang LPS. Baik, di sini saya langsung saja ke materi yaitu tentang LPS. Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu LPS? Bagaimana sih kegunaannya? Apa sih tujuannya? Mengapa sih kita memilih metode LPS? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita cari dulu apa sih itu LPS. Nah, LPS itu adalah teknik untuk menyimpan informasi pola berulang dalam string. Digunakan untuk melompat saat mismatch terjadi tanpa harus kembali ke pola awal. Contohnya nih, kita punya kata nih, AB, AB atau ABAP. Nah, ketika stringnya sudah cocok, karakternya sudah cocok, polanya sudah cocok, kita tidak perlu lagi melakukan perulangan karena kita sudah tahu awal dan akhirnya sama. Kemudian di sini ada menghindari perbandingan ulang karakter, yaitu menghindari perbandingan ulang karakter yang sudah cocok. Semisal nih, kita sudah mempunyai karakter yang cocok, kita tidak perlu mengulang lagi, membandingkannya ulang lagi. Kenapa? Agar kita terhindar dari kayak membuang waktu. Begitu kalau kita melakukan perbandingan ulang. Kalau kita sudah tahu itu sudah cocok, itu ya udah kita lanjut lagi sehingga kita dapat mempercepat waktu, menghemat waktu. Kemudian adanya mempercepat proses pencarian dengan memanfaatkan pola ulang. Maksudnya itu bagaimana sih? Seperti itu. Kita tidak perlu lagi kita mencari pola yang berulang lagi, mencari pola-pola yang belum kita dapat. Menjaga kompleksitas tetap linear, begitu. Kemudian ada mengapa kita memilih metode LPS sih? Mengapa harus metode LPS yang kita pakai? Padahal banyak metode lain. Yang pertama nih, adanya efisiensinya tinggi.
efisiensinya tinggi tuh. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu melakukan pengulangan karena kita sudah sangat cocok untuk memproses teks yang lebih besar. Kemudian terstruktur dan sistematis. Jadi pola ini sudah kayak terstruktur, sistematis, sehingga kalau kita mencari kayak teks yang besar itu sudah bagus begitu. Mengurangi waktu pencarian drastis. Mengurangi waktu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita sudah dapat nih pola awalnya, kita nggak perlu lagi cara kayak mengulang sehingga melakukan pola berulang. Kalau kita sudah tahu itu sudah cocok, ya udah, sudah itu aja. Kemudian solusi ideal untuk data besar. Nah, dalam LPS ini itu memang sangat cocok untuk data yang sangat besar, sangat panjang, begitu. Sehingga ini kayak metode LPS ini kalau kita punya data besar, pola yang panjang itu kayak bagus gitu, dapat menghemat waktu untuk mencarinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mencari nilainya. Nah, di sini saya memiliki pattern atau pola yaitu acak baca. Nah, di sini kata A, prefiksnya A, sufiksnya tidak ada, sehingga LPS-nya 0. Kenapa LPS-nya 0? Karena sufiksnya itu tidak ada, sehingga tidak ada pola karakter yang bisa kita bandingkan. Begitu. Jadi LPS-nya itu 0. Kemudian AC. Kenapa di sini LPS-nya 0 juga? Padahal sama-sama ada karakternya, ada polanya, ada hurufnya. Karena di prefiksnya A, sufiksnya C itu karakternya beda, hurufnya beda, sehingga kita tidak bisa sehingga perbandingan itu sudah kayak tidak bisa begitu. Kayak bukan tidak bisa sih, kayak apa ya? Kayak nilainya itu tidak sama. Karakternya itu beda sehingga LPS-nya itu 0. Kemudian yang kedua ada A, AC, ACA. Prefiksnya A dan AC. Sufiksnya A dan CA. Nah, LPS-nya 1 karena kita memiliki prefiksnya ada huruf A dan sufiksnya ada huruf A, sehingga kita bisa melakukan perbandingannya. Itu sama-sama memiliki pattern dan karakter yang sama, sehingga LPS-nya itu 1. LPS-nya 1 karena ada nilai, ada huruf yang sama. Kemudian yang ketiga di sini ada huruf A, AC, ACA, B, AB, CAB. Nah, prefiksnya ada A, AC, ACA. Kemudian sufiks B, sufiksnya itu ada B, AB, CAB. Nah, LPS-nya 0 lagi. Padahal ada ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ini ada A, di sini ada C. LPS-nya 0, sama dengan ini. LPS-nya juga 0 karena tidak ada nilai yang sama. Masa di sini di sini prefiksnya B, di sini prefiksnya A, di sini sufiksnya B 1, tidak ada yang kita bisa melihat, tidak ada pola yang cocok begitu. Kemudian selanjutnya ada di sini A, AC, ACA, ACAB, ABA, ABA, CABA. Nah, prefiksnya ada A, AC, ACA, ACAB. Sufiksnya ada A, BA, ABA, CABA. Nah, di sini LPS-nya 1, teman-teman. Pasti sudah tahu dong kenapa LPS-nya 1? Karena ada nilai atau pola yang sama yang bisa kita bandingkan, yang cocok. Kemudian yang ketiga ini, selanjutnya ini ada prefiksnya itu ada A, AC, ACA, ACAB, ACAB, ACABA. Sufiksnya ada C, AC, BAC, ABAC, CABAC. Nah, di sini LPS-nya kok 2? Karena ada 2 pola atau ada 2 pattern atau ada 2 karakter, sehingga kita ambil sehingga karakternya itu ada, sehingga LPS-nya itu ada 2. Ini sudah cocok. LPS-nya sudah 2 karena memiliki 2 karakter di dalamnya. Kemudian yang di sini
Ada A, AC, aca, acap, acaba, acabac. Nah, di sini juga ada A-nya, prefiksnya juga ada A, C, ada CA, ada ACA. Di sini juga ada ACA. Kenapa di sini LPS-nya 3? Padahal ada huruf A, huruf ACA itu sama. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kita di sini kan sama-sama nih. Ini A, ini A. Ini sudah cocok, patternnya sudah cocok, polanya sudah cocok, karakternya sudah cocok. Kenapa di sini 3? Seharusnya 4 dong. Nah, di sini saya jelaskan di sini kita ambil karakter yang banyak karakternya, banyak polanya. Jadi di sini kita ambil acaknya saja karakternya ada 3 sehingga LPS-nya ada 3. Kemudian kita simpulkan untuk mencarinya itu ada LPS. Jadi kesimpulannya itu LPS-nya itu bisa kita bentuk seperti 0,01,0,1,2,3. Karena sebelumnya kita sudah kasih karakternya di sini LPS-nya di sini 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, lebih kira dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa kasus dari KMP itu tersendiri. Yang pertama itu tentang best case atau kasus terbaik, yaitu saat polanya itu langsung ketahuan tidak cocok, maka KMP ini dengan cepat menyelesaikan pola itu tanpa perhitungan yang rumit. Contoh di kasusnya itu ada ABC, 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 dan pola yang dicari itu Z. Sedangkan di teksnya itu tidak ada Z. Maka dengan cepat KMP akan menyelesaikan polanya itu karena tidak ada terdapat Z di dalam teksnya. Hasilnya KMP sangat cepat selesai. Kemudian kompleksitas waktunya itu ON karena hanya membaca teks sekali sampai akhir. Gitu. Yang kedua ada average case atau kasus rata-rata di mana situasi normal dalam suatu penyelesaian algoritma. Seperti yang ada pada contoh yaitu teks AB, ABC, BA, ABC, AB, AB, BB, dan pola yang kita cari yaitu ABC, AB. Nah, jadi di sini KMP akan menggunakan LPS untuk lompat ke posisi lain dalam pola tanpa ulang dari awal. Maka kompleksitas waktunya itu O, N tambah M, di mana N itu panjang teks dan M panjang pola. Kemudian yang terakhir ada worst case, di mana worst case itu merupakan kasus terburuk dalam sebuah algoritma. Nah, di sini di mana pada contoh itu banyak karakter yang cocok tapi pada di akhir gagal gitu ya. Nah, seperti pada contoh ada 14A dan yang terakhirnya itu huruf C. Terus sedangkan pola yang kita cari itu 8A dan ujungnya B. Maka di sini adalah kasus terburuk dari KMP itu sendiri. Maka di sini KMP akan menggunakan LPS untuk mundur ke bagian sebelumnya dan coba lagi dari posisi yang paling belakang. Maka ini terjadi berulang kali sampai selesai. Itulah kasus terburuk. Maka kompleksitas waktu dari kasus terburuk ini adalah O, N tambah M. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya KMP itu pintar. Dia itu menggunakan LPS buat mengirit waktu. Walaupun ada semisal kasus yang bekerja untuk lebih banyak, dia tetap cepat dan tidak ulang lagi dari awal. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengenai data-data dari KMP itu sendiri. Pada file yang kita punya itu ada 50 data. Saya akan menjelaskan mungkin beberapa saja. Yang pertama, contoh pertama itu pattern yang kita cari itu adalah AB, ABC dari teks AB, ABC, AB, ABC. Nah,
posisi yang ditemukan itu indeks dalam teks di mana ditemukannya pattern yang kita cari. Nah, di sini itu ya kita dapat di indeks 0 dan indeks kelima. Kemudian LPS arraynya itu 00120. Kemudian contoh yang kedua itu ada pattern yang akan kita cari itu Ana dalam teks banana. Maka posisi ditemukan itu di indeks ke-1 dan indeks ketiga. Maka LPS array-nya itu 001. Kemudian contoh yang ketiga yang kita cari itu ABC. Dalam teksnya itu ada ABC, ABC, ABC. Maka posisi yang ditemukan di indeks ke-0, 3, dan 6. Maka LPS array-nya itu 000. Kemudian data keempat itu mencari AA dalam teks AA. Maka posisi yang ditemukan itu di indeks 0, 1, 2. Terus LPS array-nya itu 01. Selanjutnya itu pattern yang dicari AAB dalam teks AAB dan posisi ditemukannya itu di indeks ke 0 dan 4. Kemudian LPS array-nya itu 010. Nah, dari 50 data KMP saya hanya menjelaskan 5 data. Semoga teman-teman bisa memahami sendiri dari sisa data-data yang belum saya jelaskan. Nah, kemudian untuk cara penyelesaian atau cara kerja dari KMP itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini tugas saya adalah untuk mengerjakan studi kasus dengan cakaran yang akan saya lakukan. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, baik, kita akan lanjut untuk bagaimana cara pengerjaan dengan cakaran. Nah, di sini kita punya teks yang ada beberapa karakter ya. Terus kita punya patterns yaitu acak baca. Nah, jadi kita akan mencari polanya ini ya, itu ke dalam teks ini. Nah, caranya sebelum kita mencari tahu di mana letak polanya ini di dalam teksnya ini, itu pertama-tama kita harus mengetahui dulu nilai LPS-nya. Nah, untuk mengetahui nilai LPS-nya kan sudah dijelaskan di sebelumnya ya, untuk dari teman saya sebelumnya itu sudah menjelaskan cara cari LPS. Nah, selanjutnya setelah kita cari LPS-nya, untuk pengerjaannya kita akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel kita anggap variabel I ya dengan variabel J. Untuk nilai awal dari variabel ini itu nilainya 0. Jadi nilai awalnya itu 0. Nah, jadi ini maksudnya I dan J ini maksudnya apa? Jadi I-nya ini akan bertugas untuk mengambil setiap indeks dalam teks ya. Jadi dia akan mengambil setiap indeks dalam teks, sedangkan J-nya ini nanti akan mengambil setiap indeks dalam patternnya atau si polanya gitu. Nah, kayak kita lanjut, sudah paham sampai sini kan? Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendeklarasikan dua variabel, ya kita akan mengecek satu persatu dari I dan J. Kita bandingkan dulu. I yaitu 0, berarti teks indeks ke 0 yaitu A sama enggak dengan J indeks ke 0 dalam pola itu adalah A. Nah, kalau di sini kita lihat hasilnya sama gitu ya. Nah, ketika hasilnya sama, ini kan ini hasilnya sama, ini sama ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi I dengan J ini akan bertambah 1, sehingga bukan lagi nilainya 0 melainkan 1. Seperti itu. Lanjut, kita cek lagi B ya, karena I nya sudah 1 berarti dia akan menuju ke indeks 1 yaitu B yang ini. B terus J juga kita cek, indeks 1 dari polanya itu adalah C. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini C-nya indeks 1 dari si pola itu adalah C. Kalau kita bandingkan B dengan C, itu nilainya sama apa enggak? Jawabannya itu tidak ya.
ini berbeda nih. Nah, apa yang terjadi kalau keduanya itu kalau berbeda, apa yang terjadi? Yang terjadi nilai dari si i-nya ini akan tetap, ya, akan tetap 1, sedangkan nilai dari j-nya ini akan berubah. Nah, cara merubahnya itu kita pakai seperti ini. Kalau dalam pemrograman itu kita j terus LPS indeks, karena nilai j-nya itu 1 berarti j dikurangi 1. Nah, hasil dari j dikurangi 1 ini itu adalah 0. Berarti LPS, ya. Ini j ini nilainya 1 ya, berarti 1 kurang 1 kan 0. Jadi nilainya 0. Nah, nilai LPS indeks ke 0 itu adalah 0. Ya. Berarti nilai j sekarang itu bernilai 0. Jadi kita hapus ini menjadi 0 kembali. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita menggunakan LPS ini, ya. Jadi dari kegunaan sebelum-sebelumnya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi LPS ini adalah mengingatkan kalau kita ini sudah di mana gitu. Nah, berarti dia sudah di mana? Maksudnya dia pemeriksaannya sudah sampai mana tadi? Oh, ternyata dari sudah sampai bagian yang ini nih, bagian C nih. Oh, maka dia akan mundur dulu nih. Maka dia kembali lagi ke A, ya kan? Berarti dia melakukan memeriksa lagi untuk bagian patternnya. Beda sama brute force ya. Kalau brute force itu dia memeriksa kembali tapi dia bagian teksnya gitu. Bukan bagian pola. Ini berbeda ini caranya. Seperti itu. Jadi LPS ini gunanya untuk mengingat kembali posisinya kita di mana gitu. Jadi nanti dia akan kembali ke titik, bukan titik awal ya, tetapi dia akan kembali ke titik sebelumnya untuk mengecek kembali gitu nilainya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nilai j-nya sudah bernilai 0 dan i-nya tetap ya. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang kita cek lagi. Nah, sekarang b. Nah, nilai i-nya kan tetap 1, berarti indeks ke 1 dari si teks itu apa? Yaitu b. Nah, sedangkan kita cek lagi yang si j ya, yaitu nilai j itu adalah 0, berarti indeks ke 0 dalam pattern atau polanya itu adalah A. Kalau kita cek lagi hasilnya ini tetap berbeda. Ya, jadi yang terjadi apa? Kita cek lagi nih di sini. Yang terjadi i-nya ya, i-nya ini akan bertambah menjadi 2. Kenapa bisa? Sebelumnya kok nilai i-nya kan tidak bertambah, melainkan si j-nya berkurang. Oke. Nilai j itu akan berkurang, ya, akan berkurang jika j-nya ini lebih dari 0 gitu. Jadi jika misalkan j1 ya, terus polanya ini tidak sama, ya, polanya ini tidak sama, yang terjadi apa? Yang terjadi j-nya berkurang, j-nya terkurang 1 atau mundur, j-nya terkurang 1, tapi nilai i-nya ini tidak terkurang sama sekali. Nilai i-nya ini nilai i ini tidak terkurang. Dan ketika kasusnya berbeda lagi, ya kan, kita cek lagi. Ketika kasusnya berbeda lagi, kita cek lagi apakah j-nya lebih dari 0. Kalau misalkan nilainya j-nya tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0, yang terjadi apa? Si j-nya tidak akan bisa dikurangi 1 lagi, melainkan si i-nya yang bertambah. Jadi jika j sama dengan 0, maka i-nya bertambah. Seperti itu, ya. Jadi karena di sini kasusnya j-nya tadi sebelumnya 0, ya, i-nya tadi 1. Nah, terus b dengan a itu berbeda. Nah, kita lihat sendiri. J-nya tadi sama dengan 0. Oh, berarti j tidak bisa dikurang nih, melainkan i-nya yang bertambah. Seperti itu. Jadi i-nya bertambah. Jadi i-nya tadi 2 dan sedangkan j-nya tidak bertambah, melainkan tetap, ya. Jadi i-nya bertambah menjadi 2 gitu. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Di sini kita cek lagi untuk indeks kedua yaitu a, ya. Indeks kedua itu a. Nah, untuk indeks ke 0 dari si polanya itu A. Nah, ini nilainya sama nih. Nah, jadi kita cek dulu. A sama ada dengan A. Jawabannya sama ya. Jadi true nih. Nah, maka yang terjadi untuk kedua nilai ini akan bertambah 1. Untuk keduanya. Berarti ini bertambah 1 menjadi 3. Dan ini bertambah 1 menjadi 1. Seperti itu. Lanjut lagi. Indeks ketiga dari si teks. Indeks ketiga dari si teks kita hitung 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata C. Dan indeks 1 dari si pola itu C. Oh, sama juga nih nilainya. Kita akan tambahkan 1. Jadi ini 4, ini jadi 2. Seperti itu. Begitu seterusnya. Kita lanjut lagi untuk bagian indeks keempat, bagian teks. Kita cek lagi 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata si A yang ini nih. Kita cek untuk indeks kedua dalam pola yaitu 0, 1, 2. Oh, ternyata sama. Ya, berarti bertambah lagi. Berarti ini 5, ini jadi 3. Seperti itu. Kita cek lagi, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A yang ini. Kita cek lagi indeks ketiga dari si pattern atau polanya, yaitu 0, 1, 2, 3. Oh, berarti si B.
Nah, sini kita lihat A dengan B itu berbeda lagi nih. Nah, jadi apa? Kita masuk ke kondisi yang ini ya. Berarti J-nya terkurang. Pakai cara yang mana? Cara yang ini. Nah, berarti kalau kita lihat sendiri, J-nya tadi berapa? J-nya sekarang sudah 3 ya. Ya, kita coba gini ya. Jadi J-nya sekarang 3 ya. Ini 3 dikurangi 1. Berarti ini hasilnya 2 ya. Ya, berarti J dikurangi 1 atau J-nya tadi kan sudah 3 nih. Ya, kita tulis di sini aja deh supaya lebih gampang. Atau J LPS J dikurangi 1. Berarti J LPS indeks keberapa nih? J-nya 3 ya. Dikurangi 1 menjadi 2. Berarti LPS indeks kedua itu 1. Ya, berarti nilai J-nya itu sama dengan 1. Oke, berarti sekarang nilai J-nya menjadi 1. Nilai I-nya tetap ya. Di sini ketentuannya I-nya tidak terkurang kalau misalkan J lebih dari 0 dan melainkan si J-nya yang terkurang gitu. Atau berubah lah gitu. Nah, sudah. Kita lanjut. Kita cek lagi. Nah, di sini indeks ke 0 dari si LPS itu bernilai maksudnya indeks kedua dari LPS itu nilainya 1 ya. Nah, sekarang nilai J-nya menjadi 1 kembali. Kita cek lagi untuk nilai indeks kelima dari si I-nya atau si teksnya. Nah, di sini kita teks lagi 0 1 2 3 4 5. Oh, jawabannya si A gitu ya. Jawabannya si A nih. Nah, kita cek lagi untuk yang bagian polanya. J sama dengan 1. Berarti indeks 1 dari si pola. Ya kan? Indeks 1. 0, 1. Ya kan? 0, 1. Nah, berarti si C ini nih. Nah, di sini jawabannya tidak sama lagi nih. Aduh, maaf. Di sini jawabannya tidak sama lagi nih. Ya, C dengan A nih. Maka kita tes lagi, kita cek lagi. Ya, berarti yang berkurang yang mana nih? J-nya lebih dari 0 enggak? Oh iya, 1 nilainya. Maka J-nya berubah lagi nilainya. Kita cek lagi ya. Berarti LPS ya. Berarti J LPS ya nilainya 1. Berarti 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. Berarti indeks ke 0 dari si LPS itu berapa? Itu 0 ya. Berarti yang ini ya. Nah, berarti nilai J-nya berubah lagi menjadi 0. Nilai I-nya tetap ya. Kita lihat lagi nilai I dari ini yaitu A ya kan. Kita lihat dari sini A yaitu 5 ya, indeks ke 0 1 2 3 4 5 ya kan, yang ini A. Terus dicek lagi indeks ke 0 dari si pola atau si patternnya yaitu A ini. Oh, jawabannya sama, maka keduanya bertambah 1. Ini jadi 6 juga ya. Ini keduanya bertambah 1. Kita lanjut lagi untuk pola ke-6 atau indeks ke-6 itu adalah B dalam teksnya. Dan untuk indeks 1 dalam patternnya, maksudnya dalam polanya itu si C. Nah, kalau kita lihat lagi, ini berbeda lagi. Seperti biasa kita pakai rumus sebelumnya ya. Nah, kalau dilihat ini hasilnya ya, karena nilainya 1 ya, terus dikurangi 1 lagi itu 0, berarti indeks ke 0 dari si LPS ini berapa? Yaitu 0. Nah, maka nilainya berubah lagi jadi 0. Seperti itu. Kita cek lagi untuk bagian I-nya. Indeks ke 0 itu B ya. Ya kan? Indeks ke 0 itu B. Terus indeks ke 0, maksudnya indeks ke 6. Maksudnya indeks ke 6 dalam teks itu adalah B dan indeks ke 0 dalam polanya itu adalah A. Kalau kita cek lagi, ini berbeda lagi nih. Nah, kita masuk ke ketentuan yang mana? Kita masuk ke ketentuan yang ini nih, maksudnya ketentuan yang ini. Nah, jika J-nya sama dengan 0, maka I-nya bertambah. J-nya tidak berkurang, melainkan I-nya yang bertambah. Jadi 7. Kita cek lagi indeks ke-7 dalam si teksnya nih. Indeks ke-7 itu adalah si A yang ini, ya kan? Kita cek lagi indeks ke-0 dalam polanya itu A. Oh, sama. Maka bertambahlah ini menjadi 8 dan ini menjadi 1. Kita cek lagi indeks ke-8 dari teksnya itu adalah C dan indeks ke-1 dalam polanya itu adalah C juga. Nah, sama lagi nih. Maka nilainya 9 dan ini menjadi 2. Kita cek lagi indeks 9 yaitu A yang ini. Indeks 9 yaitu A sama enggak dengan indeks kedua dari polanya. Indeks kedua dari pola itu adalah A juga, maka nilainya sama. Maka nilai 10 dan ini menjadi 3. Seperti itu. Selanjutnya lagi, kita cek lagi 10 sama indeks 10 dari ini dari teksnya itu adalah B dan indeks ketiga dari polanya itu adalah B juga. Nah, maka nilainya sama, maka bertambah lagi lah nilainya. Ini jadi 11, ini menjadi menjadi berapa tadi? Menjadi 4 lah berarti ya, menjadi 4. Nah, kita cek lagi indeks 11 yaitu A yang ini.
ya kan, yaitu A. Berarti A sama dengan indeks keempat dari si pola. Kita cek 0, 1, 2, 3, 4. Oh sama nih. Nah begitu seterusnya. Kita cek lagi 12. Dan ini menjadi si berapa, menjadi 5 gitu ya. Kita cek lagi. Indeks ke-12 dari ini adalah C dari teks. Dan indeks kelima dari polanya itu adalah C. Nilainya sama juga. Nah maka akan bertambah lagi menjadi 13 dan ini menjadi 6. Dan kita cek lagi. Dan kita tes lagi, berarti A yang ini ya, A yang ini itu sama enggak dengan pattern atau pola dari indeks ke-6 dari si polanya nih. Oh ternyata sama nih. Nah maka berubahlah menjadi ini sama nih nilainya. Oh berarti jadi yang awal tadi 6, yang dan juga yang ini ada awalnya 13 menjadi 14 dan ini menjadi 7 seperti itu. Nah kalau dilihat semua patternnya ini cocok semua. Patternnya ini cocok semua, jadi jadi jawaban dari keseluruhannya kita dapat nih indeks teks dari acak baca itu adalah dalam teksnya itu adalah indeks ke-7 seperti itu, mulai dari indeks si A yang ini nih ya, seperti ini. Nah seperti itulah cara kerjanya. Sebenarnya ini masih lanjut lagi sampai terakhir, cuman cara kerjanya sama aja gitu, cara kerjanya sama aja. Nah seperti itulah kira-kira. Nah dari nilai kompleksitas dari KMP ini ya itu bermacam-macam ya. Kalau ini kasusnya ini kayaknya average case atau kasus rata-rata. Jadi nilai kompleksitasnya itu big atau sama aja dengan O N plus M ya. Nah kita jelaskan di sini. Nah N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah teks ya, jumlah teks, sedangkan M-nya itu adalah jumlah pola. Ini alasannya kenapa ditambah ini ya, alasannya ditambah N dengan M. Alasannya kalau kita lihat, perhatikan baik-baik di sini setiap kali algoritma jalan ya, kita sebelumnya itu kita anggaplah nilai ini adalah nilai N dan nilai J-nya ini adalah nilai M. Seperti itu. Kita anggap nilai ini adalah nilai N dan nilai J ini nilai M. Ya, kalau kita lihat di sini, selama algoritma berjalan, nilai I dan M itu selalu saling berubah atau saling bertambah gitu ya. Saling bertambah. Yang dimana nilai I akan bertambah ketika misalkan nilai J atau keduanya sama gitu kan. Nilai J juga begitu. Dan jika misalkan nilai I dengan maksudnya jika misalkan pola I dengan maksudnya jika teks dengan patternnya itu sama gitu kan, maka J-nya akan bertambah juga seperti itu. Jadi makanya alasannya dia ditambah gitu N dengan M, karena setiap kali algoritma berjalan I dengan M ini atau I dengan J, maksudnya I dengan J ini berjalan terus gitu, berjalan bersama lah istilahnya. Beda sama kasusnya kalau base case ya. Base case itu dia berbeda nih kompleksitasnya. Berbeda kompleksitasnya, ini dia itu cuman O N. Nah sini saya jelaskan. Nah ini adalah kasus contohnya ya. Ini adalah kasus contoh KMP yang base case. Nah ini adalah contoh kasus base case, yaitu dimana jika teksnya itu ABCD dengan patternnya atau polanya itu adalah E ya. Jadi ini polanya nih kalau kita perhatikan dari awal ya, ini tidak ada nih pola tidak ada nilainya dalam teks ini gitu. Nah nanti sekarang saya buktikan ya. Kita deklarasikan lagi seperti biasa, I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Kita anggap I-nya ini adalah N dan M dan J-nya adalah J-nya adalah M gitu. Kita cek dari awal untuk teks ya. Ya kita I yaitu 0, berarti teks indeks 0 itu adalah A, sama ada dengan J yaitu polanya indeks 0 dari si E ini. Dilihat di sini, dilihat jawabannya tidak sama kan. Nah kalau kita lihat ketentuan di awal, nah ini kalau tidak sama kita cek J-nya dulu nih, J-nya lebih dari 0 enggak? Kalau lebih dari 0 maka J terkurang. Kalau misalkan sama dengan 0 maka I yang bertambah. Kalau dilihat di sini J-nya dari awal 0 nih, dan dari awal juga salah. Jadi otomatis kita pakai ketentuan yang mana? Kita pakai ketentuan yang ini. Berarti nilai I yang bertambah, nilai J tetap. Berarti jadi 1. Kita cek lagi nilai B
B sama dengan E. Jawabannya tidak. Dari sini J-nya tetap 0, jadi I-nya bertambah lagi. Ya, I-nya bertambah lagi, kita lihat lagi C. C sama dengan E, tidak, bertambah lagi, jadi 3. Terus sampai D. D sama dengan E, jawabannya tidak juga, ya kan? Nah, di sini kita lihat ya, sama dengan E. Dan langsung berakhir nih, karena indeksnya sudah habis ya. Karena sampai indeks ketiganya nih kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini sudah sangat jelas ya. Yang kita lihat di sini, N-nya doang yang bertambah nih. J-nya tidak atau M-nya. Ya kan? Ya. Jadi, secara kompleksitas atau secara kesimpulannya, jadi nilai kompleksitasnya itu hanya N aja. Nah, makanya dia disebut dengan base case ya, karena dia akan berjalan terus cuman hanya N doang nih. Beda sama kasusnya kalau rata-rata. Dia mau dicek lagi, kalau misalkan ada yang sama ya kan, ini ada yang sama nih sebagian ya, ada yang sama ya kan. Nah, mulai jadi si J dan I-nya bertambah lagi. Intinya lebih besar lah kompleksitasnya kalau yang average case. Nah, ini kasusnya juga sama dengan worst case atau kasus terburuk juga sama aja. Seperti itu. Jadi kalau kasus terburuk sama juga nilai kompleksitasnya N dan M. Cuman bedanya kalau yang base case ya, yang base case kompleksitasnya itu hanya N ya. Makanya disebut dengan base case ya. Jadi kalau dalam KMP nilai base case itu terjadi ketika polanya itu seperti ini. Ketika polanya itu tidak hadir di dalam teksnya gitu. Nah, maka nilai kompleksitasnya N. Kalau kita lihat sendiri, N-nya doang yang bertambah atau yang berubah. Nilai M-nya atau nilai J-nya itu tetap gitu. Jadi nggak kepake gitu, maksudnya nggak jalan terus gitu. Nah, jadi yang kepake itu hanya nilai N, maksudnya yang berubah hanya nilai N. Jadi maka nilai kompleksitasnya itu hanya N. Seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya penjelasan dari KMP dengan cakaran yang saya bikin seperti ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau bagaimana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.